Nggak penting itu. Jadi pikirin. Kita mengkirakan Plato, Socrates belum tentu Socrates mengkirakan kita. Iya kan? Ini problem. Konstruk berpikir semacam ini jadi masalah. Tapi memang untuk meluruskannya, mengembalikannya kepada hakikat penciptaan manusia sebagai Khalifah Nabi itu tidak segampang seperti yang kita ceritakan hari ini. Tidak semudah itu. Kenapa? Karena di kepala kita ini masing-masing ada tafsir, ada pemaknaan terhadap peristiwa, terhadap kejadian, terhadap pengalaman yang bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kita. Tafsir-tafsir ini yang bikin ruwet. Tadi kita mendengar kan, Bung siapa lupa? Bung Rizky menafsirkan kehidupan begini-begini. Udah mulai pusing kok. Ditambah Bung Ali lagi ke 500 tahun sebelum Masehi, tambah pusing lagi. Tambah Bung Yudi. Puncaknya di saya ini. Puncaknya di saya ini. Itu tuh problem kita. Tapi ini sebagai pemantik awal, saya rasa gerakan semacam ini penting. Sangat penting. Karena perintah awal agama membantu. Dan itu satu-satunya fi'il madi, satu-satunya fi'il amar, kalimat perintah di dalam Al-Quran yang tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada objeknya. Apa yang dibaca? Bahkan ketika Rasulullah diberikan perintah oleh malaikat Jibril, apa jawaban Nabi? Ma'ana biqari, saya tidak mau membaca. Nah, jadi maknanya itu luas. Tapi saya nggak ingin mengajak kita semua berpikir terlalu ke arah yang bersifat agamis semacam itu. Karena jadi sifatnya indoktrinasi nanti. Sebebas-bebasnya lama-lama kita. Mau ateis nanti. Bung lain tapi dijaga Bung lain. Karena kalau yang lain saya masih yakin begitu ateis masih bisa balik lagi. Bung lainnya bahaya. Bisa selajur aja. Nggak, itu bercanda ya. Masih sadar. Jangan dekat bayar. Itu. Hah? Oh, Bodoh nih lah. yang sebelum-sebelumnya nggak dibatasi itu udah. Ini kok saya dibatasi. Terus kriminatif. Iya. Sebulan. Ini soalnya kalau udah mulai panas mesinnya nih. Susah nih. Lanjut ya. Ini dibongkar Nah, habis. begini. Saya sering kritik kelompok-kelompok agama yang menentang bid'ah misalnya. Kan ada kelompok-kelompok agama yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, haram, nggak sesuai sunnah dan sebagainya. Saya pernah mempertanyakan, bid'ah itu apa sih sebenarnya dari sisi definisi? Ini agak sedikit melebar. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Kalau terjemahkan per definisi ya, atau secara bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah sebelumnya. Dasar kebaruan itu apa? Baru ada. Kira-kira dasar kebaruan itu apa? Baru ada. Sesuatu yang baru itu muncul dari mana kira-kira? Atau mungkin begitu pertanyaan lebih gampangnya. Ada yang bisa jawab? Dari? Hampir. Sesuatu yang baru itu muncul dari kreativitas, Bang. Dan kreativitas itu muncul dari pemikiran yang bebas. Begitu pemikiran kita dibatasi, tidak mungkin kreatif. Ada rambu, ada norma, itu yang tadi saya singgung. Ada rambu norma, ada rambu budaya, ada rambu adat istiadat. Bagi teman-teman yang anggota dewan, ada kode etik sebagai anggota dewan. Bagi saya yang ASN, ada kode etik sebagai seorang ASN yang membatasi pemikiran kita untuk berkembang lebih kritis lagi. Itu problem kita. Tapi begitu kita mampu menanggalkan seluruh atribut yang melekat dalam diri kita, jadi kita menjadi bebas. Dan kebebasan itu adalah dasar dari munculnya kreativitas. Dan kreativitas itu menjadi dasar munculnya sesuatu yang baru. Maju umat ini.
menuju kepada peradaban. Begitu kebebasan berpikir dikerangkeng oleh beragam norma adat istiadat, aturan budaya dan sebagainya tadi, jangan pernah berharap umat ini akan menuju kepada peradaban yang lebih baik. Nggak akan bisa. Makanya kita mengalami kejumutan berpikir. Kalau kita merefleksikan perjalanan sejarah umat Islam misalnya, Islam ini pernah 11 abad lamanya menjadi epicentrum pusat peradaban dunia, di mana orang-orang Barat Eropa yang hidup di era ke-8, Dark Age istilahnya, itu banyak belajar ke dunia Islam. Kita mengenal tokoh-tokoh pemikir di masa lampau, ada Ibnu Sina di bidang kedokteran, kemudian ada Ibnu Miskawai di bidang ilmu jiwa, ada Al-Khawarizmi di bidang matematika misalnya. Nah, Ibnu Rus tadi saya sebutkan di bidang filsafat. Dari mereka inilah peradaban dunia ini berkembang. Karena suka atau tidak suka, kemajuan yang hari ini dirasakan oleh Barat, mereka memiliki hutang sejarah terhadap peradaban umat Islam. Punya hutang sejarah. Ketika Baghdad ditaklukkan pada era perang salib, orang-orang Barat itu kaget melihat umat Islam mandi pakai sabun. Karena orang Barat belum mengenal sabun, orang Islam mandi udah pakai sabun. Tapi herannya sekarang mencari sabun merek Islam itu susah. Dove, Lux, Lifebuoy. Bahkan Cina ada tuh Xinjui. Ya dong? Apakah ada sabun merek misalnya Al-Baqarah, Al-Kausar gitu, menunjukkan peradaban kita lah, Al-Imran itu sebagainya. Ini kan tidak ada. Kenapa ini bisa terjadi? Ya itu tadi. Nah ini saya ingin coba kaitkan tadi yang disinggung oleh Bung Ali. Ini ada krisis eksistensial yang dialami oleh umat Islam pasca kekalahan beruntun di era perang salib. Walaupun dari 4 periodisasi, saya lupa, kalau tidak keliru, dari 4 periodisasi perang salib itu 2 diantaranya dimenangkan oleh umat Islam, 2 dimenangkan oleh bangsa Barat, orang-orang Kristen. Tapi yang jadi masalah, hampir ke-4 periodisasi babakan perang salib itu terjadi di wilayah kekuasaan Islam, sehingga yang paling terdampak itu adalah umat Islam. Kita nih diserang nih sama Jepang misalnya, menang kita sama Jepang, ya hancur ya tetap Indonesia, karena diserang sama Indonesia benar. Saya berpikir lah. Bau brokol dulu. Bau brokol dulu yang Siapa? Iya, priorisasi yang salib ini yang paling banyak menjadi korban. Psikologi orang ketika mengalami kekalahan demi kekalahan, dampak dari peperangan itu apa? Kehilangan kepercayaan diri, krisis identitas, muncul kecemasan, ketakutan, rasa curiga. Maka untuk mendamaikan diri, berlarianlah mereka nih ke gunung-gunung nih, beruzlah, bertahanut. Nah ini yang jadi salah satu awal mula munculnya pandangan-pandangan tasawuf. Nah sudahlah, dalam kondisi lemah nanti ini kita cukup apa yang ada aja dinikmati, syukur yang ada, qanaah, zuhud, membenci dunia. Sebenarnya itu jawaban dari ketidakberdayaan. Serius. Daerah kekhalifahan Abbasiyah, daerah kekhalifahan Umayyah, para sahabat-sahabat Nabi yang hidup begitu sangat religius, itu ada harta kekayaannya setiap hari bertambah 50.000 dinar. Dia sambut dengan tangan terbuka, tidak ada masalah. Kalau hari ini mendefinisikan diri sebagai seorang salik, penempuh jalan spiritual, itu secara sinisme saya mengatakan itu jawaban dari ketidakmampuan. Andainya sanggup, kan pakai aja kayak orang buka kayak bagus ya. Kan tidak mampu ya dibikinlah konsep ini, gitu, digaungkan, ayo kita kembali ke kehidupan religius dan sebagainya. Ini secara sinisme ya, meskipun saya juga sangat
sangat mempercayai dan meyakini bahwa konsepsi ajaran Islam itu adalah keseimbangan. Islam tidak pernah berbicara hanya perkara kematian, melainkan juga persoalan kehidupan. Islam tidak hanya berbicara tentang kepentingan sosial, tapi juga sekaligus kepentingan individual. Islam tidak hanya berbicara tentang kehidupan akhirat, tapi juga kehidupan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Biar imbang dengan yang samping saya ya. Saya kutip-kutip dikit Pak. Kejar akhirat, tapi jangan lupakan bagian untuk menikmati dunia ini. Hidupnya harus kita rayakan. Kalau ingin peradaban kita maju dan berkembang. Jadi konstruk berpikir nihilisme itu bagi saya, kalau kepengen maju itu didelet dulu. Jangan kesungsungan belajar Ihya Ulumuddin dulu. Karena kalau semuanya kita nih zuhud, semuanya nih waro, gimana tuh mencapai itu tuh kepemimpinan pemuda untuk kemajuan peradaban? Suruh Bung Naim maju jadi ketua DPD KMP Kabupaten Banjar, ulun bangnya hendak lebih fokus kepada kehidupan akhirat. Suruh Bung LD cukup pengabdian ulun dari LD. Ulun tak lagi hidup religius dekat dengan Tuhan. Karena dia yang ngurus DPD KMP ini. Masya Allah. Lalu proses regenerasi, proses kaderisasinya mandek. Ya, saja. Problemnya itu. Bagaimana kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat kalau semuanya menarik diri? Makanya saya senang nih ada Bung Rahman, ada Bung Ali Sadar. Ini representasi anak-anak muda yang punya mimpi besar, berani bertarung, terjun ke dunia politik, masuk ke dalam sistem. Meski saya tidak tahu apakah kehadiran mereka cukup memberi warna di parlemen sana atau jangan-jangan diwarnai. Karena nggak tahu kita kan. Saya perlu harus orang-orang dalam nih untuk ngasih bocoran. Nanti saya bisikin. Ini repot ya. Saya sebelum lanjut nih, ngobrol ya. Silakan. Aman. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Sampai klimaks. Sampai Oh, klimaks. oh. Wah, ini bahaya. Bahaya. Tadi ayam jalan kan? Oh iya, jalan. Kalau klimaks bahaya kan? Oh iya, aman. Wah, jadi ngantuk. Oke. Ya ngantuk. Nah, gagasan tentang kepemimpinan. Ini kalau saya mengikuti alur berpikirnya Bung Ali, gagasan tentang kepemimpinan itu memiliki irisan dengan konsep demokrasi di era filsafat demokrasi. Jadi kepemimpinan dengan demokrasi itu memiliki irisan dari sisi sejarah ya. Salah seorang tokoh filosof terkenal di era Yunani klasik, Socrates, itu pernah berpandangan bahwa esensi kehidupan manusia itu adalah hidup yang bahagia. Cakep. Hampir semua orang di muka bumi ini memiliki tujuan hidup bahagia. Ada nggak yang nggak kepengen bahagia? Nggak ada. Semuanya kepengen hidup bahagia. Nah, untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, menurut Socrates itu butuh syarat. Syaratnya apa untuk bisa hidup bahagia? Kita memiliki kehidupan bernegara yang baik. Untuk bisa mewujudkan kehidupan bernegara yang baik, harus mempunyai pemimpin yang baik. Untuk dapat melahirkan pemimpin yang baik, harus punya konsep yang baik. Itu tuh gagasan awal tentang demokrasi. Menyadari bahwa tidak semua warga negara pada masa itu tertarik memperbincangkan soal politik, maka dipilihlah orang-orang yang memiliki ketertarikan tentang dunia politik. Kita ini kan gak semua senang ngomong politik. Ada yang lebih ketujuh membicarakan soal keunjunan, ada yang lebih senang berbicara tentang warung jablay. Iya kan, Bu? Ketawa ibunya ya, syarat abang. Iya kan? Ada yang lebih senang mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan urusan percintaan misalnya. Nah, semua orang tertarik dengan urusan politik. Menyadari bahwa tidak semua warga negara tertarik dengan perbincangan politik,
Maka dipilihlah orang-orang yang memiliki ketertarikan dunia politik sebagai penyambung lidah rakyat, duduk di parlemen. Mana orang-orang parlemen? 2 orang ya. Parlemen itu diambil dari bahasa klasik parole, yang artinya bicara. Jadi orang-orang yang duduk di parlemen memang disuruh bicara, suruh ngomong. Apa yang mereka obrolkan? Kepentingan rakyat. Bedanya hari ini mereka tetap ngomong, tapi kepentingan partai. Ngomong bukan kepentingan rakyat. Mohon maaf nih. Secara tidak langsung kan jadi. Mujur. Nanti kita balas. Apa? Betul. Ini kalau Orde Baru sudah pulang hilang ini. Nah, mereka tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, tapi lebih kepada kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Dan itu dengan kasat mata dapat kita lihat. Dan ini kritik bagi perjalanan demokrasi dan sejarahnya di negeri ini. Itu problem. Dan politik pada masa itu didefinisikan sebagai seni untuk mencapai tujuan. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir di sini, dari rumah untuk menuju tempat ini itu sudah berpolitik secara tidak langsung. Memperhitungkan waktu tempuh, memperhitungkan jalan yang akan dipakai untuk sampai ke sini, menggunakan kendaraan apa, berangkatnya dari rumah jam berapa, kira-kira dibutuhkan biaya berapa, dan seterusnya. Itu sudah berpolitik secara besar. Tapi pasca Perang Dunia Pertama terjadi krisis kemanusiaan. Di tengah-tengah krisis kemanusiaan, hilangnya rasa saling percaya tadi dengan sesama, melihat orang asing, paranoid, jangan nih musuh nih, jangan nih mata-mata dan sebagainya. Hadir salah seorang tokoh tuh, pemikir filosof, namanya Machiavelli. Dia berpandangan satu-satunya cara untuk dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman di kehidupan pada masa itu adalah dengan kekuasaan. Karena hanya mereka yang memiliki kekuasaan yang hidupnya aman. Yang rakyat jelata kada bisa pengawal, kada bisa jejaring tangan-tangan kekuasaan, ini nggak akan aman. Hidupnya selalu terancam. Maka definisi politik mengalami pergeseran makna dari seni mencapai tujuan kepada seni untuk merebut kekuasaan. Ketika orang sudah mampu merebut kekuasaan, definisi politik bergeser lagi dari seni merebut kekuasaan kepada seni mempertahankan kekuasaan. Jangan hanya 2 periode, kalau bisa 10 periode. Sampai mati kalau orang bisa berkuasa. Itu faktual. Maka makna demokrasi, makna politik lagi menjadi kehilangan arti di era saat ini. Lalu pertanyaannya, dengan kondisi yang semacam ini, bisa nggak sistem ini melahirkan pemimpin yang baik? Karena syarat untuk jadi pemimpin sekarang itu cukup 3. 1, duit. 2, duit. 3, duit. Karena belum pintar, penting berduit. Bisa jadi pemimpin apa saja. Benar kan? Nak jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, anggota dewan, semua butuh duit. Tapi yang punya resources, punya kemampuan memetakan situasi, memetakan keadaan. Yang membedakannya ya, yang mereka yang punya konsep dengan yang tidak. Ada yang habisnya banyak, ada yang habisnya sedikit. Ada yang butuh 4 miliar hanya bisa duduk. Tapi ada yang 900 juta kan? Iya. Nah ini kan pertanyaan kan. Rasanya 900 juta orang bisa duduk. Bung Ali berapa Bung Ali? 2 M. Jadi ini orang-orang berduit nih. Pada masanya. Pada masanya. Ya, sampai sekarang. Kan Di begitu. masa pemilihan. Ini ya. Nah ini baru pembuka Mas Abdi. Wah, sampai Sampai jam berapa kita nih? Iya. Jam 10 ya udah.
Nanti pertanyaan banyak lagi. Banyak lagi. Oh ya, pertanyaan. Saya rasa 3 aspek yang diangkat pada diskusi malam ini cukup saya wakili dengan pengantar. Itu baru pengantar ya. Apa SKS? Karena tadi sudah dibatasi oleh moderator dan disubsidi waktu juga nampaknya gitu ya kan, 5 menit. Korupsi. Jadi saya sudahi sampai di sini untuk kemudian bisa diteruskan dengan diskusi selanjutnya. Atau ada tadi yang belum terjawab pertanyaan tadi ya? Sudah ya? Oh, iya. Takut. Nyambung lagi. Kita siapkan antitesisnya lagi. Saya beri pertanyaan saya lagi.